Ya, halo teman-teman. Kali ini saya akan membuat rangkaian osilator menggunakan Proteus. Nah, untuk rangkaian osilator yang akan saya buat sendiri yaitu osilator yang akan mengeluarkan gelombang pulse ya, ataupun gelombang persegi. Osilator gelombang persegi. Nah, ini adalah rangkaian yang akan kita buat. Nah, akan saya buat kali ini. Oke, baik. Langsung saja ke Proteusnya. Nah, untuk rangkaian osilator menggunakan gelombang persegi, ini terdapat dua jalur. Nanti akan saya jelaskan. Nah, komponen-komponennya yang diperlukan adalah amplifier, itu yang 741 ya, lalu resistor. Ini saya pakai resistor yang generik ini. Oke, nanti akan saya jelaskan sebagian mengapa saya saya akan sedikit menjelaskan bagaimana rangkaian dari osilator yang akan saya buat. Lalu alat yang ketiga adalah kapasitor. Kapasitor saya perlu dua di sini, satu di sini. Oke. Lalu di sini saya memakai potensiometer ya. Karena apa potensiometer? Karena potensio ini kita dapat mengatur hambatan-hambatannya. Itu juga nanti akan saya jelaskan. Oke, baik. Untuk komponennya masih ada lagi. Nah, namun ini sudah bisa langsung saya akan merangkainya aja biar agar terlihat rapi ya, tidak acak-acakan seperti itu. Ya, tidak acak-acakan. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Oh, salah. Jadi untuk pengaplikasian pada osilator gelombang persegi, itu menggunakan dua rangkaian RC atau resistor kapasitor dengan satu rangkaian paralel dan satu rangkaian seri. Nah, untuk kedua resistor dan kapasitornya yang di seri dan paralel itu value-nya ataupun angkanya besarannya harus sama, yaitu resistor yang saya pakai adalah 10K, ini sama 10K, dan kapasitornya 1 mikrofarad ya. Nah, jadi untuk osilator gelombang persegi ini itu memiliki dua jalur ya. Jalur yang pertama itu adalah keluaran dari ini ya, rangkaian RC menuju ke inputan inverting dari operasional amplifiernya atau amplifier penguat ini ya. Jadi ini invertingnya, ini penguatnya. Nah, untuk feedbacknya melalui dua hambatan ini. Kita memakai dua hambatan ini sebagai pembagi tegangan ya. Sebagai pembagi tegangan untuk untuk keluarannya dari si amplifier ini tersebut. Oke. Nah, lalu ini mengapa saya menggunakan saya menggunakan potensiometer? Karena agar memudahkan kita untuk mengatur hambatannya. Jadi ibarat kalau mobil ingin lewat melalui jalan, namun jalannya macet, maka akan susah juga ya untuk lewat. Nah, kita bisa mengatur kemacetannya dari sini. Jadi kita bisa memperkecil kemacetannya atau jalannya jadi semakin lebar. Ini juga kita bisa memperbesar hambatannya jadi susah untuk melewatinya. Nah, itu nanti kita akan lihat dari outputannya. Oke, untuk komponen yang ketiga yang paling utama itu adalah baterai. Nah, di sini saya memakai dua baterai ya. Di sini satu, dan di sini satu. Karena memang di amplifier ini terdapat dua untuk power ya, power supply-nya. Nah, untuk ini untuk kaki ketujuh itu adalah kaki dengan power positif. Yang power, ingat ya, yang di baterai itu yang kaki positifnya ada di garis yang panjang. Jika untuk kita ditandain tanda dari baterainya itu adalah yang pendek negatif, yang panjang itu positif tandanya. Nah, lalu di sini akan ground untuk ujungnya. Jadi osilator ini adalah osilator gelombang persegi ya, yang mana dia juga tidak memerlukan inputannya.
Oke. Bisa di setiap dari baterai ini terhubung dengan ground ya. Ground 2 ini. Oke. Nah, dan di rangkaian di jalur kesatunya ujungnya itu juga terdapat grounding. Terdapat grounding di sini. Nih. Dan di jalur keduanya itu juga terdapat grounding juga ya sini. Jalur keduanya ini adalah kalau tadi jalur pertama itu adalah jalur menuju inverting, maka jalur yang kedua ini adalah jalur menuju non inverting. Nah, yang di jalur ini terdapat dua resistor yang gunanya sebagai pembagi tegangan sebagai outputan kita nanti. Lalu untuk mengukurnya saya memakai osilator di sini. Kita hubungkan saja. Oke. Nah, jadi osilator ini mengubah sinyal DC ya, ini DC kan, menjadi AC. Nanti kita lihat bagaimana outputannya. Nah, lalu untuk baterainya sendiri ini tidak bisa 1,5 ya karena terlalu kecil, jadi memakai 15. Bisa dicoba sendiri. Jika ada yang mencoba 1,5 itu akan terlalu kecil. Bisa tapi terlalu kecil untuk dilihat ya. Mungkin bisa di zoom lagi dengan osilator yang ada di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk rangkaiannya di jalur pertama, kapasitor dan resistor tidak boleh tertukar. Ingat, karena tujuan kita adalah membagi tegangan pada keluarannya. Seperti ini. Oke. Jadi ketika kalian memberikan kapasitor, maka tegangannya tidak akan terbagi dan rangkaian ini tidak akan bekerja secara optimal. Bisa di start ya. Oke. Nah, ini kita matikan aja. C, B, D dimatikan aja ya. Oke. Nah, untuk ini oke, kita lihat ya. Oke, maaf. Oke, maaf tadi saya ada yang kelupaan gitu, apa namanya. Di potensionya tadi belum kita atur ya, masih dalam posisi standar tadi saya. Nah, ini sudah kelihatan ya, terlalu besar memang. Nah, namun ini bisa dikecilkan lagi. Kita kecilkan sampai dia di amplitudo, nah ini aja 5. Oke, ini di 5, amplitudo 5 ya. Untuk jarak frekuensinya, nah seperti ini. Oh, nah ini dia. Ini keluarannya AC ya, dalam bentuk persegi atau pulse. Dia naik turun. Oke, nah ketika kita turunkan potensiometernya, maka hambatannya akan semakin kecil. Ketika hambatannya semakin kecil, maka sebuah mobil juga dapat lancar jalannya. Oke, seperti itu. Nah, maka dari sini frekuensinya akan semakin banyak. Frekuensinya akan semakin banyak, maksudnya adalah jumlah dari naik turunnya gelombang, jumlah frekuensinya semakin banyak karena tidak adanya hambatan pada jalur yang kita berikan tadi di ini jalur non invertingnya. Nah, namun ketika kita naikkan hambatannya ini makin kecil, nah maka frekuensinya akan semakin sedikit ya. Semakin renggang artinya semakin sedikit. Jadi hambatannya bertambah. Ya, jadi kita bisa mengatur outputannya melalui potensiometer yang kita pakai alat resistor. Bisa juga kita memakai dua potensiometer di sini. Ya, bisa itu bisa dilakukan. Silakan juga dicoba. Jika ingin dicoba. Oke, sekian dari saya. Sekian dari saya, Chandra. Terima kasih telah menonton.